Shalom teman-teman remaja GKI Elion, senang sekali boleh kembali menyapa kalian walaupun masih di dalam kondisi online. Mari teman-teman kita mempersiapkan hati kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu bagian Alkitab yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mari kita persiapkan hati kita dan kiranya berkat sukacita surga menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Semua siap memuji nama Tuhan pada pagi hari ini? Ayo mari kita angkat suara kita mau naikkan syukur kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Bersama-sama, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Syukurku, ku naikkan syukurku, berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ya, ayo teman-teman, mari bersama-sama kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari ini kami sekali lagi bisa datang beribadah kepadamu. Meskipun kami tidak bisa datang ke gereja, tapi kami bisa beribadah secara online. Itu adalah suatu
kasih karunia yang begitu besar buat kami Tuhan. Sebentar biarlah Engkau yang berikanlah kami hati yang layak dan kudus untuk memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mau berdoa juga nanti Ko Krisna yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang tuntun, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan ia wisdom untuk menceritakan firman-Mu dengan baik sehingga kami bisa mendengarkannya dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi teman-teman, beberapa hari lalu waktu aku main Instagram, aku itu baca satu postingan yang sedang menceritakan seorang anak sedang bermain dengan papanya di suatu taman gitu. Dan waktu itu ada pesawat terbang yang lewat di atas mereka. Ya seperti anak kecil pada umumnya, anak kecil ini sangat excited gitu. Dia bilang ke papanya, "Pa, lihat ada pesawat terbang di atas." Tapi kok kecil sekali ya? Karena ternyata dia membandingkannya dengan seekor burung yang lagi terbang di atas langit juga gitu. Nah, suatu ketika mereka mau liburan ke Bali, si anak ini tuh terkagum-kagum, lari begitu kencang ke area waiting room di mana di sana terlihat itu ya pesawat terbang gitu. Dia kaget, gila ternyata pesawat terbang ini besar sekali ya. Nggak sekecil yang kapan hari dia lihat di taman. Nah teman-teman, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah hubungan kita dengan Tuhan begitu jauh sehingga seakan-akan kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan? Kita merasa Tuhan tidak nyata di dalam hidup kita. Ataukah kita sudah terus mencari Tuhan sehingga Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Sehingga kita bisa kagum akan kebesaran kasih-Nya. Kita kagum akan begitu baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Nah teman-teman, aku berdoa supaya kita semua terus mencari Tuhan. Sehingga kita bisa mengatakan, Jesus, you are more than enough for me.
Mari teman-teman, saya ajak kita masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong setiap kami, internet di rumah Tuhan yang boleh tolong, juga kiranya Roh Kudus-Mu boleh bekerja untuk boleh membuka hati dan pikiran kami, sehingga ketika benih firman-Mu ditabur, kami dapat menerimanya dengan baik, kami dapat mengerti, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan setiap kami. Sertai Tuhan, waktu ini Tuhan hindarkan segala gangguan bagi teman-teman yang ada di rumah. Tuhan tolong supaya mereka dapat mendengar kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya shalom teman-teman, selamat pagi. Bulan yang lalu kita telah menyelesaikan seri kita yang pertama di dalam Back to School series. Selama 3 bulan di dalam setiap minggu yang terakhir, minggu yang keempat, kita telah belajar di dalam Back to School series, kita telah belajar tujuan Tuhan menyelamatkan setiap kita. Tujuan Tuhan menyelamatkan, memanggil kita untuk menjadi murid. Kita telah belajar agar kita, Tuhan memanggil kita agar kita membawa perbedaan. Tuhan memanggil kita agar kita menjadi garam dan terang. Memanggil kita membawa perbedaan dengan menjadi garam dan terang. Garam dan terang yang ditunjukkan melalui teladan hidup kita, baik di dalam tindakan, perkataan, kasih, kesetiaan, dan kesucian kita. Nah, teman-teman, saya nggak akan bosan-bosannya mengulang ini terus-menerus karena masalahnya seringkali kita lupa akan identitas kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Teman-teman, kita mesti ingat Tuhan telah menebus kita dan Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi garam dan terang yang membawa perbedaan di sekeliling kita. Melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, kasih kita, kesetiaan, dan kesucian kita. Nah di dalam yang kedua, seri yang kedua, di dalam bagian yang kedua kita belajar tentang register, di mana kita belajar akan berkat-berkat yang kita terima, hak dan kewajiban kita sebagai murid Kristus. Dan bulan yang lalu, di minggu yang terakhir kita telah belajar bagaimana caranya supaya kita dapat berhasil menerima challenge yang diberikan kepada kita. Melakukan challenge kita, yaitu dengan melatih, mendisiplin diri di dalam hal rohani. Nah hari ini teman-teman kita akan memulai seri yang baru. Dan seri ini saya akan beri judul, yaitu akan saya beri tema Startup. Nah saya percaya bagi setiap teman-teman yang penggemar Korea, secara khusus teman-teman remaja cewek ya, bagi teman-teman yang penggemar Korea pasti nggak asing lagi dengan tema ini gitu ya. Nah di dalam tema ini kita akan belajar, jadi selama bulan-bulan ke depan setiap minggu keempat kita akan belajar melalui seri startup, kita akan belajar tentang karakter-karakter di dalam pribadi Yesus, guru kita, apa yang kita pelajari dari Yesus ketika kita mengikut Yesus, apa yang kita pelajari. Dan selama beberapa minggu ke depan kita akan melihat satu demi satu karakter Kristus. Oke, let's start teman-teman. Kita akan belajar pelajaran yang pertama, lesson 1. Oke, saya ajak kita membuka dari Yohanes 13 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17. Yohanes 13 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17. Saya ajak teman-teman di rumah tetap bisa membuka Alkitab kalian dan dapat membacanya ya. Yohanes 13 ayat pertama sampai dengan yang ke-17. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Perhatikan, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus,
Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Perhatikan lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sedemikian panjang pembacaan kita, teman-teman. Nah, setiap kita pasti tahu tentang cerita ini. Cerita ini bukanlah cerita yang asing bagi setiap kita. Cerita ini sering kita dengarkan. Nah, tetapi teman-teman, menurut teman-teman, kira-kira pelajaran apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya melalui kejadian ini? Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita sebagai murid-muridnya yang sekarang melalui kejadian ini? Coba pikir teman-teman. Menurut teman-teman, apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada murid-murid Tuhan pada waktu itu dan kepada kita yang sekarang? Kira-kira apa yang Tuhan ajarkan? Ayat 7 dan 12, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya. Ayat 12, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? 17 teman-teman tambah ya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu. Nah, teman-teman ngerti enggak? Tuhan sedang mengajarkan apa? Kalau kita ngerti, maka berbahagia, kata Tuhan. Ngerti enggak teman-teman? Bagian ini Tuhan sedang mengajarkan apa? Mungkin kebanyakan dari kita mengatakan ini berbicara tentang kerendahan hati. Tuhan melayani. Betul teman-teman. Tetapi kalau kita melihat bagian ini lebih detail, bagian ini sebenarnya berbicara tentang kasih dan pengampunan. Bagian ini sebenarnya yang utama itu berbicara tentang kasih dan pengampunan. Jadi ketika kita membaca cerita tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ini bukan hanya berbicara tentang kerendahan hati dan tentang melayani teman-teman. Tetapi yang lebih utama adalah bagian ini sedang mengajarkan kita tentang arti kasih dan pengampunan. Kita coba lihat ayatnya yang pertama teman-teman. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada akhirnya. Bagian ini berbicara tentang pengampunan, kasih dan pengampunan. Dan kalau kita melihat di ayat yang ke-34, di sana dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu saling mengasihi. Jadi arti dari hendaklah kamu saling membasuh kakimu, Tuhan sebenarnya sudah menjelaskan. Di ayat selanjutnya, saling membasuh kaki, itu berbicara tentang saling mengasihi, teman-teman. Coba kita pikirkan kejadian ini, kita coba mereka adegan. Ketika Tuhan membasuh kaki murid-muridnya, yang dibasuh siapa teman-teman? 12 murid kan, termasuk Yudas yang akan mengkhianati, termasuk Petrus, termasuk Yudas yang menjual, dan termasuk Petrus yang mengkhianati dia, yang juga meninggalkan dia, lari. Bahkan 10 murid-muridnya yang lain juga lari teman-teman. Nah ketika Tuhan membasuh kaki mereka, emang Tuhan gak tahu kalau Petrus akan mengkhianati dia, kalau Yudas akan menjual dia? Saya percaya Tuhan tahu teman-teman. Tetapi Tuhan tetap membasuh kaki mereka, dan ketika Tuhan pun sampai di kaki Yudas, emang membasuhnya berbeda ketika dia membasuh murid-muridnya yang lain? Enggak. Saya yakin Tuhan pun akan membasuh kaki Yudas dengan memberikan treatment yang terbaik teman-teman.
Jadi bagian ini berbicara tentang Tuhan yang mengasihi dan mengampuni. Itulah kenapa Tuhan bilang, kamu mungkin gak tahu, tetapi kalau ayat 9, Tuhan jangan hanya kakiku saja. Ayat 8, kata Petrus padanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Teman-teman, bagian ini berbicara tentang kasih dan pengampunan. Teman-teman, orang yang melayani, orang bisa melayani, tetapi belum tentu mengasihi. Perhatikan, kita bisa melayani, tetapi belum tentu kita mengasihi. Tetapi ketika kita mengasihi, kita akan melayani. Teman-teman, sekali lagi, bagian ini berbicara tentang kasih dan pengampunan. Maka pelajaran pertama hari ini yang akan kita pelajari di dalam seri startup, yaitu adalah love and merciful. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa kita harus mengasihi. Mengapa kita harus memiliki love and merciful dan bagaimana supaya kita bisa melakukannya. Nah, untuk bagian yang selanjutnya saya ajak kita membuka bagian yang lain dari Lukas 6 ayatnya yang ke-27 sampai ke-36. Oke, kita melihat bagian Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Nah, tetapi sebelum kita membacanya, kita akan melihat mengapa kita itu harus memiliki love and merciful. Pelajaran pertama yang harus kita pelajari adalah tentang love and merciful, tentang kasih dan pengampunan. Kenapa teman-teman? Kok kita harus belajar itu? Bahkan Tuhan memberikan sebuah perintah baru supaya apa? Kita saling mengasihi. Kenapa? Ada 4. Yang pertama adalah kenapa kok kita itu harus belajar love, belajar mengasihi dan mengampuni. Yang pertama adalah karena love and merciful adalah God's signature, teman-teman. Oke, kita akan coba melihat Lukas 6 ayat yang ke-27 sampai ke-36. Lukas 6 ayatnya yang ke-27 sampai ke-36. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan perbuatlah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Perhatikan ayat ke-36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, kalau kita melihat bahasa Inggris, murah hati di sini menggunakan kata merciful, teman-teman. Hendaklah kamu merciful sama seperti Bapamu adalah merciful. Nah, kenapa kok kita itu harus belajar love and merciful, teman-teman? Yang pertama, karena love is God's signature. Jadi kasih dan pengampunan itu adalah tanda tangan Tuhan. Itu ciri khasnya Tuhan, teman-teman. Kalau kita melihat 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan, sebab Allah adalah kasih. Dan kalau kita tadi melihat Yohanes 17 ayat 35, hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab dengan demikian kamu akan tahu, dunia akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridku. Itulah kenapa teman-teman kita itu harus belajar mengasihi dan mengampuni. Karena love and merciful adalah God's signature, teman-teman.
Apa artinya God signature? Tanda tangan Tuhan. Ketika kita memberikan tanda tangan, teman-teman, setiap kita punya tanda tangan. Dan tanda tangan orang satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Tanda tangan itu tidak ada yang sama satu dengan yang lain, teman-teman. Berbeda. Dan itulah kenapa dikatakan love and merciful itu God signature. Karena kasih itu cuma Allah. Allah lah yang bisa mengasihi. Karena Allah adalah sumber kasih itu. Itu yang pertama, teman-teman. Kenapa kita belajar love and merciful? Karena itu adalah tanda Tuhan. Ciri khasnya Tuhan. Sebab Allah adalah kasih. Yang kedua, kenapa kita belajar love and merciful? Karena kebutuhan utama manusia itu adalah kasih dan pengampunan. Teman-teman, kebutuhan utama kita itu bukanlah makanan, teman-teman. Tetapi kebutuhan utama kita adalah kasih dan pengampunan. Karena setiap kita itu berdosa. Dan dosa itu hanya bisa dibereskan lewat pengampunan dari Allah. Itulah kenapa kita belajar love and merciful. Karena kita sendiri pun membutuhkan itu. Dan kita sudah menerimanya, teman-teman. Kebutuhan semua manusia adalah love and merciful. Saya akan membacakan sebuah cerita, teman-teman. Akan menceritakan sebuah cerita tentang betapa pengampunan itu sangat kita butuhkan. Ada seorang ayah Spanyol memutuskan berdamai dengan putranya yang lari ke Madrid. Dengan penuh rasa sesal, sang ayah memasang iklan di surat kabar El Liberal, bertuliskan, "Paco, temui papa di Hotel Montana hari Selasa tengah hari. Semua sudah dimaafkan, papa." Nah, untuk kita ketahui, Paco adalah nama yang sangat umum di Spanyol. Gitu ya. Nah, mungkin serupa dengan ya nama Budi di Indonesia, atau mungkin yang namanya sering ketemu itu apa ya, mungkin Angel. Nah, itu Paco itu nama yang umum, teman-teman, di Spanyol. Nah, ketika sang ayah yang sangat merindukan putranya itu datang ke halaman hotel Selasa siang yang dinanti-nantikan itu, ia tidak pernah menduga apa yang akan ditemuinya. Sekitar 800 pemuda bernama Paco ternyata sedang menunggu ayah mereka. Bayangkan 800 Paco juga ternyata sangat membutuhkan pengampunan ayah mereka. Bayangkan bagaimana masing-masing Paco itu suatu hari, setiap orang yang namanya Paco itu suatu hari membuka surat kabar dan membaca kalimat, "Paco, semua sudah dimaafkan, papa." Betapa hati mereka terguncang, dipenuhi dengan pengharapan yang besar. Mereka mengharapkan bahwa papa mereka lah yang menuliskan iklan itu. Betapa hati mereka merindukan pengampunan, penerimaan kembali. Dan betapa dunia membutuhkan anugerah. Dan bayangkan, teman-teman, bayangkan pula betapa kagetnya masing-masing orang yang bernama Paco ini menemukan 800 Paco lain yang menanti di tempat yang sama siang itu. Betapa mata mereka terus mencari, berkeliling mencari ayah yang mereka rindukan. Dan betapa sakitnya mengetahui bahwa hanya satu Paco yang beroleh anugerah itu. Sementara katakan saja 799 Paco lain harus pulang dengan kekecewaan yang mendalam dan terus mengharapkan pengampunan. Teman-teman, kasih dan pengampunan itu adalah sesuatu yang paling kita butuhkan. Setiap manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak membutuhkan itu. Dan itulah yang juga kita butuhkan, dan kita, puji Tuhan, kita telah menerimanya dari Tuhan. Tuhan telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Karena Allah sudah mengampuni kita, itulah kenapa kita pun harus mengasihi dan mengampuni orang lain. Yang ketiga, teman-teman, kenapa kita harus belajar mengasihi dan mengampuni? Karena kasih dan pengampunan itu adalah sebuah senjata. Ketika kita tidak bisa mengampuni, maka itu akan menghasilkan kepahitan dan dendam. Dan ketika kita memiliki kepahitan dan dendam, yang terjadi apa? Kita akan melukai. Ketika kita dendam, kita akan membalaskan dendam kita. Ketika kita membalas dendam kita ke teman kita, katakan ke orang lain pun sakit hati, membalas lagi ke kita. Kita sakit lagi, membalas lagi. Muter terus. Gak berhenti-berhenti, teman-teman. Itulah mengapa kita itu perlu memiliki kasih dan pengampunan. Karena itu adalah sebuah senjata yang memutuskan mata rantai, dendam, dan sakit hati.
Ketika kita terus mendendam, ketika kita tidak bisa mengampuni, kita akan terus-menerus membalas satu dengan yang lain, kita terus menyakiti, dan jelas tidak akan pernah ada sukacita dan kedamaian. Maka satu-satunya cara bukanlah membalas. Ketika kita disakiti, satu-satunya cara untuk melawan itu bukan membalas dia. Kamu jahat sama aku akan balas 2 kali lipat lebih kejam. Bukan, teman-teman. Bukan dengan membalas. Kalau kita sakit hati, kalau mau melawan dia, jangan dibalas, teman-teman. Percuma. Tetapi kalau kalian ingin melawan, lawanlah dengan kasih dan pengampunan. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 20-21 mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, teman. Kalau kalian ingin menang terhadap orang yang menyakiti kalian, jangan balas mereka. Percuma, nggak akan berhenti, akan menyakiti diri kita sendiri. Satu-satunya cara adalah mengampuni. Sulit nggak? Sulit. Tetapi itu lebih membawa berkat daripada apa? Membalas dan membalas. Yang terakhir, kenapa kita belajar love and merciful? Karena dikatakan di sana akan membawa berkat. Yohanes 13 ayat 17 mengatakan apa? Ketika kamu mengetahui semuanya ini dan kamu melakukannya, maka berbahagialah kamu. Kalau bahasa Inggris dikatakan diberkatilah kamu. Dan kalau kita melihat Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Perhatikan, maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kalau kalian bisa melakukan love and merciful, keren kalian, teman-teman. Kalau kalian pengen keren, jangan pakai baju keren, sepatu mahal, enggak, teman-teman. Enggak keren, semua orang bisa. Kalau punya duit bisa. Apa yang membuat keren? Ketika orang menyakiti kamu, kamu bisa membalas dia dengan kebaikan. Itu baru keren, teman. Kita lihat Tuhan kita. Kerennya di mana? Cakep enggak, kalau dibandingkan dengan opa Korea ya jauh, teman-teman. Bajunya biasa, cuma baju terusan gitu, sandalnya biasa nggak ada merek. Tetapi apa yang membuat kita kagum sama dia, apa yang membuat kita follow dia, apa yang membuat kita ikut dia? Apakah pakaiannya, apakah mukanya? Enggak. Yang membuat kita kagum dengan Kristus, apa yang membuat dia keren? Karena dia memiliki love and merciful. Karena dia bisa mengampuni orang yang menyakiti dia. Karena dia bisa mengampuni, memaafkan orang yang membenci dia. Itulah yang membuat Yesus kita keren. Dan itulah kenapa kita mengikut dia. Bukan karena pakaiannya, bukan karena model rambutnya, bukan karena mukanya ganteng, bukan. Tetapi karena dia memiliki love and merciful. 4 hal, teman-teman, mengapa kita belajar love and merciful dari Tuhan. Apa, teman-teman? Ulangi di rumah. Karena itu adalah God's signature. Yang kedua, karena love and merciful adalah kebutuhan utama setiap manusia. Yang ketiga, karena love and merciful adalah sebuah senjata. Dan yang keempat, love and merciful akan membawa berkat bagi setiap kita. Itu yang menjadi alasan kenapa kok kita belajar love and merciful. Dan sekarang teman-teman, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita itu bisa mengampuni, bagaimana kita bisa menyatakan love, dan bagaimana kita bisa menyatakan merciful. Bagaimana kita bisa mengasihi, bagaimana kita bisa mengampuni. Caranya gimana, teman-teman? Aplikasinya gimana? Kita baca lagi Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Nah, gimana caranya? Yang pertama, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Itu yang pertama. Teman-teman, ketika kita mengasihi teman kita, itu mudah. Tetapi kalau kita berbicara tentang merciful, itu levelnya naik, teman-teman. Merciful itu berbicara mengasihi musuh. Dan itu dibuka, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, siapa musuh itu, teman-teman? Nah, kasihilah musuhmu. Siapa musuhku? Yang pertama, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Musuhmu adalah orang yang membenci kamu. Nah, setiap kita pasti punya orang yang gak suka sama kita. Aneh aja, kenapa kamu gak suka sama dia? Gak tahu, gak suka aja. Kita rajin, orang bisa gak suka loh sama kita, teman-teman.
Kita katakan cakep, orang itu bisa benci sama kita. Aku gak suka, dia cantik, aku kalah cantik. Dia cakep, aku cakep. Bayangin, kegantengan dan kecantikan itu bisa jadi kutuk teman-teman. Padahal kita gak salah apa-apa, karena kita lebih cantik, orang bisa benci. Kita berusaha rajin, orang bisa benci teman-teman. Jadi kita itu tanpa sengaja, kita gak berusaha cari musuh. Kita punya musuh sendiri, padahal kita gak ngapa-ngapain. Nah siapa musuh kita teman-teman? Yaitu musuh kita adalah orang yang membenci kita. Orang yang gak suka kita, itu musuh kita. Lalu siapa lagi musuh kita teman-teman? Musuh kita adalah orang yang menganiaya dan memaki kita. Saya percaya setiap kita pasti akan pernah mengalami bully. Siapapun kalian akan pernah mengalami bully. Kita dianiaya, baik secara fisik atau secara verbal, non-verbal teman-teman. Setiap kita pasti mengalami bully. Nah, itulah yang menjadi musuh kita. Yang menganiaya kita, yang apa? Memaki kita. Lalu dikatakan apa lagi? Di sana, yaitu orang yang menampar pipimu. Nah ini orang yang memukul kita. Nah saya nggak tahu pernahkah kita mengalami dipukul secara fisik. Tapi kalau kita melihat teman-teman, ini meningkat. Dari yang nggak suka, lalu mulai mengejek, lalu apa? Mulai fisik, memukul, menyakiti kita. Dan lalu selanjutnya apa? Mereka yang merampok kita, mengambil milik kita. Nah, itulah teman-teman yang dianggap musuh. Tetapi Tuhan di sana berkata apa? Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, yang gak suka sama kamu. Doakan, mintakan berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kamu, yang mengejek kamu, yang mengolok kamu. Ketika kamu ditampar pipimu, pipi kirimu, kasih pipi yang lain. Bayangin. Siapa yang mengambil jubahmu, kasih bajumu. Jadi kita udah baik, kita udah kasih hati, dia malah minta jantung. Nah itu teman-teman. Kita sudah kasih susu, dibalas apa? Air ketuban. Nah itu orang-orang yang menjengkelkan kita. Itu yang termasuk musuh kita. Tetapi Tuhan bilang apa? Kamu kasihi mereka, kamu ampuni dan jangan kamu membalas mereka. Dikatakan di sana, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Tuhan membalikkan kepada kita. Kalau kamu pengen apa yang orang lain lakukan kepadamu, kamu harus lakukan terlebih dulu bagi orang itu. Artinya apa? Jangan melakukan sama seperti mereka. Sulit nggak teman-teman? Sulit nggak teman-teman di rumah? Saya yakin sulit, sangat sulit. Karena kita mengalami apa? Kerugian. Ketika aku udah kasih, malah diambil semua. Rugi nggak? Rugi. Aku nggak apa-apa dipukul. Tapi sama Tuhan disuruh kasih pipi yang lain. Itu bukan berarti nantang ya teman-teman. Tapi artinya itu tidak membalas. Tetapi justru melakukan sebaliknya. Sulit nggak? Sulit. Karena kita mengalami kerugian. Dan kita harus melepaskan apa yang menjadi hak kita. Kita bisa balas. Itu hak kita. Tetapi apa? Kita harus lepaskan teman-teman. Sulit. Itulah kenapa menggunakan kata apa? Merciful. Ada kata merciful teman-teman di sana. Artinya apa? Penuh kemurahan. Kalau kita tidak penuh dengan kemurahan, kalau kita tidak kaya dengan kemurahan, dengan kasih, kita nggak bisa. Itulah kenapa disebut merciful. Sehingga kita butuh merciful, butuh kasih yang penuh. Sehingga kita bisa memberi. Teman-teman, maka how to? Nah ini yang menjadi pertanyaannya. Gimana caranya aku bisa mengasihi musuhku? Bagaimana aku bisa mengasihi orang yang gak suka sama aku? Bagaimana aku bisa mengasihi orang yang aku sudah berbuat baik, dia malah tikam aku dari belakang, dia malah mengkhianati aku? Bagaimana caranya teman-teman? Supaya kita penuh dengan kasih. Merciful. Kalau kita tidak penuh dengan kasih, kita tidak bisa melakukan kasih. Makanya kan tadi Tuhan bilang, ampuni mereka. Kalau kamu mengampuni orang yang baik sama kamu, biasa, orang berdosa pun bisa. Gak keren teman-teman. Tapi kalau kamu pengen keren, orang jahat sama kamu, ampuni. Orang pinjam sama kamu beri, jangan pelit. Orang ambil barangmu, kasih.
Jangan minta balik. Itu baru keren teman-teman. Nah gimana caranya supaya kita bisa keren seperti itu? Nah caranya gimana teman-teman? Nah saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bentuk kata love. Kalau di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Indo, itu kata love itu cuma satu kata yaitu love atau cinta atau kasih. Tetapi kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani teman-teman, ada bentuk 4 kata love. Yang pertama adalah storge, eros, filia, dan agape. Nah saya akan menjelaskan 4 bentuk love ini dengan mudah. Yang pertama adalah storge teman-teman. Jadi ketika kita membaca Alkitab, ketika kita melihat kasih, nah kita nggak bisa lihat kasih ini kasih apa. Tapi kalau kita melihat bahasa aslinya Yunani, kita akan tahu yang dimaksud apa. Nah storge itu adalah bentuk kasih antara orang tua dengan anak. Jadi ada relasi. Jadi apa yang membuat mama papa itu mengasihi kita, apa yang membuat kita bisa mengasihi mama papa? Karena ada relasi. Karena ada relasi darah, kita mengasihi teman-teman. Oh ini anakku, aku sayang sama dia. Ya itu storge. Kasih karena ada relasi teman-teman. Yang kedua itu adalah eros. Nah eros ini biasanya terkait dengan lawan jenis, cinta gitu ya. Nah ini berbicara tentang keinginan hasrat, keinginan untuk memiliki. Jadi ketika aku pengen punya ini, aku mencintai. Supaya dia bisa jadi milikku. Nah kira-kira seperti itu mudahnya. Nah kalau filia itu hubungan pertemanan. Dan ini biasanya untuk mudahnya kita bisa melihat hubungan yang timbal balik. Nah kira-kira seperti itu. Nah kalau agape teman-teman. Ini agape adalah kasih yang paling atas dan ini ketika Tuhan mengasihi kita. Kata kasih Tuhan itu selalu menggunakan agape. Nah agape itu adalah kasih yang dia mengasihi bukan karena dia mengingini, dia bisa mengasihi sekalipun tidak ada relasi, dia mengasihi sekalipun tidak ada timbal balik. Itulah kasih Tuhan, agape teman-teman. Jadi Tuhan itu mengasihi kita bukan karena nanti Tuhan akan mendapat sesuatu. Tuhan mengasihi kita bukan karena dia butuh kita, ada relasi sama kita. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita punya relasi, kita bisa melakukan sebaliknya sama Tuhan. Enggak. Jadi agape itu benar-benar kasih yang murni. Teman-teman. Dan inilah yang harus kita miliki. Karena ketika kita berhadapan dengan musuh kita satu. Relasi apa kita dengan dia? Enggak ada. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita mengasihi dia? Enggak ada. Udah enggak ada relasi, enggak ada untungnya dan aku enggak kepingin baikan. Makanya kita enggak bisa mengasihi. Untuk kita bisa mengasihi, kita membutuhkan kasih agape. Dan agape inilah kasih dari Allah, teman-teman. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Love and merciful, itu berbicara kasih Allah agape. Tetapi teman-teman, kasih agape ini tidak bisa kita pelajari. Kasih agape, perhatikan, kasih agape tidak bisa kita pelajari. Kasih itu tidak bisa kita pelajari teman-teman. Tetapi kasih itu kita terima. Saya ulangi. Kita tidak bisa mempelajari kasih. Kita tidak bisa belajar kasih. Nggak bisa. Kasih itu nggak bisa dipelajari. Tetapi kasih bisa diterima. Kasih itu diterima, bukan dipelajari teman-teman. Kasih itu bukan dipelajari tetapi diterima. Yang bisa kita lakukan apa? Belajar mengasihi. Itu dua hal yang berbeda. Saya ulangi teman-teman. Kita tidak bisa mempelajari kasih. Kasih itu cuma bisa kita terima, kasih itu diberikan. Tetapi yang bisa kita pelajari apa? Kita belajar mengasihi. Bedanya apa? Kita kosong, kita nggak bisa belajar kasih. Kasih itu dari Tuhan yang memberi kita. Nih tak kasih. Dan yang bisa kita lakukan apa? Ketika kita sudah punya kasih itu, kita sudah dapat. Yang bisa kita lakukan apa? Mengeluarkannya. Dan itulah yang kita katakan belajar mengasihi. Bagaimana kita belajar mengungkapkan kasih yang sudah kita terima. Itulah kenapa teman-teman kita tidak bisa mengasihi ketika kita di luar Tuhan. Allah adalah kasih. Allah adalah sumber kasih. Supaya kita bisa mengasihi, maka kita harus memperoleh kasih Allah itu terlebih dahulu. Barusan kita bisa mengasihi. Kita coba lihat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12.
Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang kekasih, marilah mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Perhatikan. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Perhatikan teman-teman. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita tidak bisa belajar kasih teman-teman. Kasih itu diberikan, itulah kenapa Tuhan harus mengasihi kita terlebih dahulu. Tuhan mengampuni kita terlebih dahulu dan ketika kita sudah memiliki kasih itu, baru kita bisa memberikan kasih itu. Kita nggak punya kasih teman-teman. Dan itu tidak bisa dipelajari. Itu diberikan kepada kita. Dan ketika kita sudah punya, kita barusan bisa mengeluarkan kasih itu. Dan itulah kita katakan belajar mengasihi. Jelas di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Itulah sebabnya kalau kita sudah menerima Allah, kita mengenal Allah, maka kita pasti mengasihi. Kalau sampai kita tidak bisa mengasihi, itu jelas. Berarti kita belum mendapat kasih itu, teman. Kasih tidak bisa dipelajari. Kasih itu kita terima dan ketika kita sudah menerimanya, barusan kita belajar mengeluarkan dengan cara belajar mengasihi. That's why teman-teman kita harus terus melekat kepada sumber kasih. Ketika kita di luar Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Sulit. Menjadi orang Kristen itu sulit. Mengasihi musuh itu sulit. Kenapa? Karena itu bukan dengan usaha kita. Kita tidak punya kasih itu teman-teman. Yang bisa membuat kita mampu. Itu karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, sudahkah kita mengalami kasih Allah itu? Dan ketika kita sudah mengalami kasih Allah itu dalam hidup kita. Sudahkah kita terus melekat di dalam kasih Allah? Ketika kita melekat dalam kasih Allah, maka kita akan sanggup mengasihi, kita sanggup mengampuni musuh-musuh kita, orang yang menyakiti kita, orang yang kita benci. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tentang karakter-Mu yang harus kami miliki Tuhan. Love and merciful. Dan kami tidak bisa mempelajarinya kalau bukan Engkau yang memberikannya kepada kami. Karena itu Tuhan tolong bagi setiap kami yang ada di rumah Tuhan. Biarlah sungguh kami boleh benar-benar sudah merasakan kasih-Mu. Kami telah menerima kasih-Mu itu Tuhan. Karena tanpa kami menerima kasih-Mu, tanpa kami mengalami Engkau, kami tidak akan bisa mengasihi dan tidak akan bisa mengampuni. Dan ketika kami tidak bisa mengampuni, maka di situ ada kekacauan, di situ ada kejahatan, dan di situ tidak ada kedamaian. Karena kami akan terus membalas dan membalas. Tidak ada sukacita, yang ada hanya kesedihan dan sakit hati. Tuhan tolong kami tidak mau punya sakit hati. Kami tidak mau kehilangan sukacita. Karena itu Tuhan tolong, biarlah kami sungguh mengalami kasih-Mu. Dan kami boleh benar-benar tinggal di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman, saya ajak setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sumber kasih kita adalah Tuhan Yesus. With God inside of us, kita pasti lebih bisa untuk menyalurkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita.
keluarga kita, teman-teman kita, ataupun orang-orang lain. Mari kita meresponi firman kita minggu ini dengan menyanyikan Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang selalu melimpah bagi kami semua. Baru saja kami memberi sedikit dari persembahan ya Tuhan. Engkau tolong kuduskan supaya persembahan ini bisa membangun kerajaan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Teman-temanku, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang mengasihi kita,
Sehingga ia telah mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk boleh memberikan pengampunan sebagai tanda pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan Allah Roh Kudus juga boleh diberikan kepada setiap kita, supaya menolong kita, memampukan kita, memberikan kita kasih yang tidak terbatas, supaya kita bisa mengasihi dan mengampuni sesama kita, bahkan musuh-musuh kita. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Ibadah kita selesai sampai hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.